tangkap dan adili Jokowi. Selama Jokowi belum ditangkap dan belum diadili, negara ini dalam keadaan bahaya. KPK, karena ini sudah jelas 500 triliun dari soal PSN. Kilometer 50 itu ada nuansa korupsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul di depan gedung KPK ini dalam rangka satu tema yang sangat strategis, yaitu tangkap dan adili Jokowi. Karena kita semua tahu bahwa Jokowi itu sumber masalah bagi bangsa dan negara kita. Jadi selama Jokowi belum ditangkap dan belum diadili, negara ini dalam keadaan bahaya. Negara ini dalam keadaan terancam. Karena kerusakan bangsa dan negara, alif bataknya adalah Joko Widodo. Jadi strategis sekali, itulah harapan kita dua kepada KPK untuk merespon aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat tentang permasalahan di negara ini, khususnya berkaitan dengan korupsi. Bahwa ada rilis dari OCCRP itu adalah satu fenomena yang harus direspon oleh lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, aparat penegak hukum tentu saja, termasuk KPK khususnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa korupsi Jokowi tentu banyak, minal ardi ila samai, dari bumi sampai langit. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk dokumen ini tinggi sekali. Jadi masalahnya bukan lagi masalah ada atau tidak, buktinya muncul atau tidak, tapi masalahnya adalah mau atau tidak memproses apa-apa yang ada dari data-data itu. Itulah harapan kita. Nah, yang aktual tentu saja adalah masalah proyek strategis nasional. Menurut PPATK atau menurut Erlangga lah ya, menterinya, Menko Perekonomian, itu dana negara yang sudah dialokasikan ke PSN sudah sampai 1.500 triliun. Sementara bocor menurut PPATK itu 36,5%, berarti 500 triliun jebol dari PSN. Ini tugas siapa sebenarnya yang harus melakukan upaya pemeriksaan? KPK. Karena ini sudah jelas 500 triliun dari soal PSN. Maka bukan berarti kondisi negara ini baik-baik saja atau bersih. Gitu. Belum yang lain-lain sebelumnya, seperti misalnya soal berkaitan dengan pencucian uang, ya kan? Sampai 300 triliunan dahulu di Kementerian Keuangan. Itu bukan hanya tugas penegak hukum dalam pengertian polisi atau kejaksaan, karena nuansa korupsinya juga tinggi. Maka KPK diharapkan untuk bergerak. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali tentu saja. Ya, tadi kita sebut hal-hal yang berkaitan korupsi yang bisa dikaitkan dengan Jokowi. Soal kereta cepat, soal IKN, soal tax
korupsi, soal juga kasus-kasus rumah jabatan atau rumah hadiah negara, semua itu nuansanya korupsi, semua itu harus diselidiki. Jadi bukan tidak ada fenomena, dan itu menjadi bagian daripada tugas kewenangan pemberantas korupsi. Jadi ada begitu. Dan kita ini khusus ada FPI, kilometer 50 itu ada nuansa korupsinya. Di mana Bapak Ibu? Begini, kilometer 50 itu unlawful killing, pembunuhan unlawful, pembantaian unlawful, tidak sesuai dengan hukum, berarti penyimpangan hukum. Maka semua dana yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penyimpangan hukum itu namanya korupsi. Jadi ketika kepolisian bergerak dengan dana-dana APBN, dana-dana negara untuk satu keadaan yang unlawful, yang melawan hukum, maka dana-dana negara itu adalah dana negara yang dikorupsi. Ketika juga misalnya aparat keamanan TNI yang mengeluarkan dana untuk kemudian kepentingannya yang unlawful, itu juga korupsi. Maka kita tahu kilometer 50 adalah produk intelijen. Oleh karena itu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasi intelijen itu korupsi namanya. Maka itu biaya ke Dudung Abdurrahman dalam rangka membackup operasi tindakan hukum aparat penegak hukum itu korupsi. Biaya yang dikeluarkan oleh Budi Gunawan, Badan Intelijen Negara untuk operasi Delima dalam rangka pembantaian 6 syuhada itu korupsi. Apalagi yang masuk ke Fadil Imran, yang dikeluarkan Fadil Imran itu, maka itu pun korupsi. Jadi sebenarnya tangkap Fadil Imran, tangkap Dudung Abdurrahman, tangkap Budi Gunawan, an itu, karena itu juga pelaku korupsi dalam konteks kilometer 50. Jadi bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tapi ada juga nuansa korupsinya yang harus diusut karena dana-dana yang dikeluarkan untuk kepentingan yang unlawful, yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan itu adalah korupsi. Oleh karenanya, tentu kunci dari semua naik bahwa ini adalah produk hukum yang unlawful, tentu itu berbasis politik, PSN politik, kilometer 50 pembunuhan politik. Oleh karenanya penanggung jawab politik harus ikut bertanggung jawab, dan penanggung jawab politiknya adalah Joko Widodo. Oleh karena itu relevan sekali tema kita, tangkap, adili Joko Widodo, karena korupsi konteks kita saat ini. Di depan gedung KPK ini kita berbicara tentang korupsi, maka semuanya nuansa korupsi itu yang perlu dibongkar. Jadi bukan hanya membongkar pagar laut, bukan hanya membongkar pagar laut, bongkar korupsi Joko Widodo. Pagar boleh diangkat, tapi tenggelamkan Jokowi. Pagar boleh diangkat,
Tapi tenggelamkan Jokowi sebagai penanggung jawab korupsi di negeri ini. Selama Jokowi masih berkeliaran kemana-mana, negara dalam keadaan terancam dan bahaya. Maka tangkap dan adili. Insya Allah itu jalan penegakan kebenaran. Insya Allah itu jalan penegakan kejujuran. Insya Allah itu jalan penegakan keadilan. Dan kita semua berjuang untuk itu. Insya Allah. Kif dunaroyika fil hayati mujahidan innal hayata akidah wa jihad. Peliharalah hidup kamu sebagai mujahid. Sesungguhnya hidup ini hanya dua, akidah keyakinan dan jihad perjuangan. Insya Allah Allah akan muliakan kita dan sukseskan perjuangan ini, karena tangan-tangan Allah akan turun menolong hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.